Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami Majelis Jemaat GKI Getsemani Palangkaraya. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Senang juga dapat berjumpa dengan saudara-saudara melalui ibadah online pada saat ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyi ungkup nomor 2, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Intu Taharep Aim Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga saat ini kami
dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 84 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12 dengan perikop rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon hikmat daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, pada saat ini kami menyediakan diri dan hati kami menjadi tanah yang subur di mana benih firman Tuhan ditaburkan di atasnya. Sehingga dalam hati kami bertumbuh iman, pengharapan kami melewati firman-Mu, dan kami memohon karuniakanlah bagi kami hikmat untuk kami dapat memahami firman-Mu dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes pasal 6 ayat 67 sampai dengan ayat yang ke-71. Dengan perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 murid-Nya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Salam, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan dan kesungguhan dalam melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, cepat atau lambat akan membuahkan kebaikan. Petrus memiliki ketulusan dan kesungguhan di dalam ia mengikut Yesus. Ada banyak orang yang meninggalkan Yesus karena berbagai pikiran dan pandangan mereka, karena apa yang mereka pikirkan dan harapkan tidak terwujud, karena kedangkalan pemahaman dan juga pengenalan mereka tentang Yesus, sehingga mereka tidak mampu menerima pengajaran Yesus dan berpaling dari Yesus. Sulit mereka untuk percaya pada Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yesus menguji ke-12 murid-Nya. Apakah mereka juga akan mundur dan berpaling dari Yesus setelah begitu banyaknya orang yang kemudian mengundurkan diri seperti yang diceritakan pada perikop sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus, Petrus menegaskan bahwa tidak ada pribadi lain yang lebih mereka percaya selain daripada Yesus. Sebab mereka mempercayai bahwa setiap perkataan atau apa yang Yesus firmankan itu adalah kebenaran dan hidup yang kekal. Tetapi saudara-saudara, sekalipun Petrus mengatakan demikian, Yesus sangat mengetahui dan memahami bahwa ada salah seorang dari mereka yang adalah iblis yang akan mengkhianatinya, dan orang itu adalah Yudas. Nah, dari perikop ini, dari teks ini mengajarkan dan mengingatkan kita yang pertama, milikilah kesungguhan iman dan ketulusan hati di dalam mengikuti Yesus. Sebab hal itu tidak akan pernah merugikan kita, saudara-saudara. Akan membuat kita dapat mempercayai Yesus sebagai sumber kehidupan yang kekal, yang akan membawa kita kepada kebaikan, baik di dunia ini maupun di sorga yang kekal. Itu yang pertama, milikilah kesungguhan iman dan ketulusan hati di dalam mengikuti Yesus. Kedua, jangan tinggalkan Yesus karena ketidakpuasan diri. Tuhan tahu yang terbaik bagi umatnya. Sehingga bila kenyataan hidup tidak sesuai dengan harapan, itu bukan berarti Yesus tidak layak untuk dipercayai dan kemudian Yesus kita tinggalkan. Tidak. Setiap apa yang kita alami atau setiap keadaan hidup kita itu justru dapat Tuhan pakai
untuk pendewasaan diri dan iman di dalam kita mengikutinya. Jadi yang kedua, jangan tinggalkan Yesus karena ketidakpuasan diri. Yang ketiga, Tuhan tahu dan mendalami setiap hati manusia, sehingga tidak seorang pun yang dapat berpura-pura dan berdusta kepada Yesus. Mungkin saja manusia dapat kita tipu-tipu, saudara-saudara, tetapi tidak pada Tuhan. Oleh karena itu, kembali pada yang pertama dan yang kedua, milikilah kesungguhan iman dan ketulusan hati di dalam mengikuti Yesus. Dan yang kedua, jangan tinggalkan Yesus karena ketidakpuasan diri. Karena Tuhan tahu dan mendalami setiap hati manusia. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber segala kehidupan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih karunia berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga pada saat ini kami boleh memuliakan Engkau meskipun di tengah-tengah pandemi yang membatasi kami. Tetapi tidak akan pernah membatasi iman dan percaya kami kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pribadi umat yang mengikuti Engkau, yang memiliki kesungguhan iman dan ketulusan hati, yang tidak akan pernah bergeser atau meninggalkan Yesus karena ketidakpuasan diri kami, karena kami tahu Engkau mengetahui dan mendalami setiap hati kami. Oleh karena itu Tuhan, isilah diri dan hidup kami dengan Roh-Mu, sehingga setiap apa yang kami pikirkan, lakukan dan katakan semuanya, segala sesuatu yang memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari yang akan kami lewati. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang berada di sekitar kami, orang-orang yang mengasihi kami. Dalam setiap perjuangan hidup kami masing-masing, biarlah kami berjuang di dalam nama Tuhan, sehingga tidak satu perkara pun dalam hidup kami manusia ini yang melemahkan iman kami, tetapi sebagai wadah kami untuk semakin dewasa dalam iman dan diri di dalam Tuhan. Kau berkati usaha dan pekerjaan kami, berkati setiap apa yang kami kerjakan, berkatilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga memohon berkati bumi ini, berkati bangsa dan negara kami, berkati daerah kami. Terlebih-lebih di masa pandemi ini begitu berat perjuangan kami bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan peran kami masing-masing, sehingga dalam peran kami mengambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk penyertaan-Mu bagi gereja-gereja yang sampai pada saat ini dengan segala keterbatasan karena pandemi, kami tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang adalah kehidupan yang kekal itu. Biarlah kami terus memiliki semangat untuk melayani dengan setiap cara yang dapat kami lakukan. Berkatilah gereja Kalimantan Evangelis, setiap orang-orang yang berada di dalamnya yang memberi diri untuk melayani, diberkati dalam nama Tuhan. Secara khusus berkatilah umat-Mu, Jemaat GKE Getsemani Palangkaraya. Dalam setiap keberadaan hidup mereka, kami menyerahkan mereka dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah kami senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan hidup kami. Lebih daripada itu, kami memiliki iman yang sungguh-sungguh dan ketulusan hati dan mengikut Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Pada saat ini kami akan bersyukur melewati persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah apa yang kami berikan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan syukur kita tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185, bait 1 dan baitnya yang kedua, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa cerita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita sekalian untuk berdiri. Tibalah kita di penghujung ibadah kita. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, salam sehat dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di
setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi